Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahmatu. Saya mengaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman saya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat karunia, hidayah, serta kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita sebelum memulai presentasi pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nasrullah Adi Pramana Nirpataka, selaku moderator dari kelompok 1. Lalu di sini presentasi dari kelompok penyuntingan yang beranggotakan oleh yang pertama Ibrizuna Zaki Mahfuz, yang kedua Zalfa Nabila, yang ketiga Nur Indah Ayu Puspita. Baik, susunan acara pada presentasi hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, kedua penyampaian presentasi oleh kelompok penyuntingan, ketiga sesi tanya jawab, dan sesi tanya jawab dibuka oleh 2 sesi. Setiap sesi berisikan 3 pertanyaan dari teman-teman. Yang kelima adalah keempat kesimpulan, dan kelima adalah penutup. Baik, untuk kelompok yang presentasi dipersilakan untuk membacakan presentasinya. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Pengertian penyuntingan menurut KBBI yang pertama ialah proses, cara, perbuatan menyunting atau menyuntingkan. Yang kedua ialah proses, cara, perbuatan menyunting atau sunting menyunting. Next slide. Pengertian penyuntingan menurut para ahli. Penyuntingan adalah aktivitas menyiapkan naskah dan sebagainya untuk diedarkan atau diterbitkan dalam bentuk cetakan dengan memperhatikan tata penyajiannya, yang mana hal tersebut disampaikan oleh Wibowo tahun 2015, dan yang kedua ialah disampaikan oleh Laksano dan Parmin pada tahun 2014 dengan definisi penyuntingan merupakan proses membaca, mencermati, memperbaiki naskah hingga naskah tersebut siap untuk dimuat atau diterbitkan oleh sebuah penerbitan. Next. Untuk tujuan penyuntingan sendiri menurut Sukmawati yang diterbitkan tahun 2018, yakni memastikan data dan fakta disampaikan dengan jelas, tepat, dan tidak menyalahi agama, undang-undang, dan norma masyarakat, serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan penulis dalam naskah tersebut. Tujuan penyuntingan menurut Laksono dan Parmin: yang pertama, membersihkan naskah dari kesalahan kebahasaan dan memperbaiki isi materi dengan persetujuan penulis naskah. Yang kedua, membuat naskah menjadi lebih mudah dan enak untuk dipahami. Yang ketiga, mengolah naskah hingga layak terbit sesuai ketentuan yang berlaku oleh penerbit. Proses penyuntingan. Penyuntingan memiliki 3 tahap. Yang pertama, penyuntingan sekilas. Kedua, penyuntingan inti. Yang ketiga, revisi hasil suntingan. Proses penyuntingan. Yang pertama, penyuntingan sekilas. Proses memeriksa kesalahan faktual, keajekan, bagian-bagian penting naskah, dan memeriksa kelengkapan naskah. Yang kedua, penyuntingan inti, terkait dengan topik sebuah naskah dan bahasa sebagai media untuk mengkomunikasikan isi naskah tersebut. Yang ketiga, ada revisi hasil suntingan, proses meninjau kembali keseluruhan komponen sebuah naskah agar layak terbit. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.
Baik, tadi merupakan presentasi dari kelompok Mahfuz. Baik, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Setiap satu sesi berisikan 3 pertanyaan dari peserta. Baik yang ingin bertanya silakan raise hand terlebih dahulu dan memberikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Tarisa bisa Nabila bisa memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apakah penyuntingan itu cuma untuk menyunting naskah atau kayak ada penyuntingan video? Kalau kan biasanya ada orang syuting, terus itu kan biasanya disunting dulu baru disebarkan gitu. Apakah itu juga termasuk penyunting? Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Tarisa Fisya Nabila. Pertanyaan Anda akan saya tampung terlebih dahulu. Baik, selanjutnya ada Wilda Amelia Putri. Silakan memberikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya apa saja kode etik yang harus diperhatikan dalam penyuntingan. Terima kasih. Baik, terima kasih Wilda Amelia Putri. Pertanyaan Anda akan saya tampung terlebih dahulu. Baik, Yunita, silakan memberikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, apa saja pembagian naskah dan kriteria kelayakan naskah dalam proses penyuntingan? Terima kasih. Baik, terima kasih Yunita Isnani Aziza. Pertanyaan Anda akan saya tampung terlebih dahulu. Bisa langsung dijawab. Boleh, silakan untuk Saudara Zaki Mahfuz. Ya, terima kasih moderator. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Tarisa. Apakah penyuntingan yang ada di pembuatan video merupakan penyuntingan? Ya, itu benar adalah penyuntingan. Menurut sumber yang saya dapat, penyuntingan juga dapat diterapkan di sebuah video yang mana hal tersebut mencakup seperti hal-hal yang penyuntingan yang ada di naskah, seperti faktualnya video tersebut, apakah unsur-unsur dalam video tersebut mengandung unsur sara yang dapat menimbulkan kerusuhan, mungkin begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudara Ibri Zuna. Apakah Saudari Tarisa puas dengan jawaban dari Saudara Ibri Zuna? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, saya langsung izin menjawab untuk pertanyaan dari Yunita Isnani ya. Apa saja pembagian naskah dan kriteria kelayakan naskah dalam proses penyuntingan? Sebenarnya dalam proses penyuntingan merupakan seorang penyunting itu memakai dasar kebahasaan seperti keajegannya itu sudah pas atau belum, kebahasaannya sudah pas atau belum, dan juga apakah ada unsur sara seperti yang sudah kami tampilkan tadi, apakah pas dengan undang-undang, dan juga ada tambahan dari setiap penerbit. Makanya setiap penerbit itu memiliki kriteria masing-masing untuk apakah naskah tersebut pantas untuk diterbitkan. Gitu. Baik, terima kasih atas Saudara Ibri Zuna atas jawabannya. Apakah Saudari Yunita puas dengan jawaban Ibri Zuna? Sudah puas, terima kasih. Oke, baiklah. Sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Wilda terkait kode etik penyuntingan. Itu menurut
Menurut Einstein itu ada 6 butir kode etik penyuntingan. Yang pertama, penyunting wajib mencari informasi mengenai penulis naskah sebelum memulai menyunting naskah. Yang kedua, penyunting naskah bukanlah penulis naskah. Yang ketiga, penyunting naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah yang disunting. Yang keempat, penyunting naskah wajib mengonsultasikan hal-hal yang mungkin diubah dalam naskah. Yang kelima, penyunting naskah tidak boleh menghilangkan naskah yang akan, sedang, atau telah disunting. Dan yang terakhir, penyunting naskah wajib menghormati gaya penulis naskah. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Zarfa Nabila. Apakah Saudari Wilda Amelia Putri puas dengan jawabannya? Sudah jelas, terima kasih. Baik, sesi tanya jawab sesi pertama telah selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab kedua. Baik, untuk peserta yang ingin bertanya, silakan melakukan resen terlebih dahulu. Baik, Saudari Marwah Zalinati, silakan memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa saja aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan Saudari akan saya tampung terlebih dahulu. Moderator, bisa langsung saya jawab. Baik, silakan untuk Saudara Ibu Zina Zaki. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam penyuntingan ada 3 hal yang harus dilihat aspeknya. Yang pertama adalah isi, yang kedua adalah organsi, atau yang mana hal tersebut terdiri dari susunan, letak penulisan, enumerisasi, atau yang bisa disebut seperti penulisannya itu bagaimana, apakah penulisan nomornya itu benar, apakah susunannya itu benar, letak penulisannya benar, dan juga yang ketiga adalah bahasanya apakah sudah pas dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga kebahasaan. Baik, terima kasih Saudara Zaki atas jawabannya. Untuk Saudari Marwah Zalinati, apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, untuk peserta yang lain, jika ingin bertanya, silakan melakukan resen terlebih dahulu. Baik, untuk Saudari Faizatul Isma, bisa memberikan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya, moderator. Saya ingin memberikan pertanyaan pada kelompok 11. Tadi kan dijelaskan pada PPT itu, yang tujuan penyuntingan itu kan, yang pertama itu membersihkan naskah dari kesalahan kebahasaan dan memperbaiki isi materi dengan persetujuan penulis naskah. Nah, misalkan kalau tidak disetujui oleh penulis naskah itu, apakah naskah itu tetap layak untuk terbit? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saya jawab. Penyuntingan merupakan proses membaca. Oh, sebentar. Yang bagian mana ya? Saya lupa. Ya, Yang ini ya. penyuntingan sudah.
Ya, langsung saya jawab saja. Sebenarnya kan penyuntingan itu dilakukan oleh penerbit, yang mana setiap penerbit memiliki penyuntingan dan juga memiliki kriteria untuk menyuntingkan sebuah terbitan. Sehingga bila penulis tidak menghendaki karyanya untuk diotak-atik atau dirubah, maka penulis bisa mencabut dari penerbit tersebut dan penerbit juga tidak dapat mengubah dan menerbitkan karya penulis. Begitu. Dan penulis juga bisa mungkin mencoba untuk menyerahkan ke penerbit yang lain. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudara Zaki. Apakah Saudari Faizal Dulisma puas dengan jawabannya? Sudah jelas. Terima kasih. Baik, untuk sesi 2 ini sisa satu pertanyaan lagi. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan melakukan raise hand terlebih dahulu. Baik, untuk Saudari Anissa bisa memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya, apa yang dimaksud dengan unsur tadi ada dalam penyuntingan sekilas itu tadi ada faktual dan juga keadekan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudari Anissa. Pertanyaan Anda akan saya tampung terlebih dahulu.
Saya mau menjawab pertanyaan dari Anissa. Apa yang dimaksud dari faktual dan keajekan terkait penyuntingan sekilas? Itu faktual itu berarti penyuntingan berdasarkan fakta atau kebenaran yang ada. Lalu yang keajekan berarti penyunting harus konsisten atau teratur dalam melakukan proses penyuntingan agar menghasilkan naskah yang layak untuk diterbitkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Saudari Zelva. Untuk Saudari Anissa, apakah puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih. Sudah jelas. Baik, terima kasih. Untuk Baik, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab yang kedua ini telah selesai. Waktunya kesimpulan, langsung menuju penutup. Baik, kesimpulan dari presentasian pada hari ini yaitu penyuntingan. Penyuntingan adalah aktivitas menyiapkan naskah dan sebagainya untuk diedarkan atau diterbitkan dalam bentuk cetakan dengan memperhatikan tata penyajiannya. Tujuan penyuntingan adalah memastikan data dan fakta disampaikan dengan jelas, tepat, dan tidak menyalahi agama, undang-undang, dan norma masyarakat. Lalu, penyuntingan terdiri dari beberapa proses, yaitu pertama proses penyuntingan sekilas, penyuntingan inti, dan revisi hasil suntingan. Baik, untuk kesimpulan dari penyuntingan itu seperti itu. Jadi sekarang saya akan menuju ke penutup. Ya, Alhamdulillah kita telah mencapai di penghujung acara. Sebelum kita menyelesaikan presentasi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, acara pada hari ini akan saya tutup. Saya selaku moderator, bila ada kata-kata yang salah dan tidak mengenakan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Acul.